Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Festiarsa dari Babakom 1 Medan. Di sini saya akan eee, mempresentasikan tugas individu saya, individu kedua pada hari kedua, yaitu mengenai peran kita di unit kerja masing-masing. Untuk profil instansi, saya bekerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian PU Pusat, tepatnya di Direktorat Bendungan dan Danau, Subdirektorat Wilayah 1. Untuk fungsinya sendiri, Direktorat Bendungan Danau itu memiliki fungsi melaksanakan pembinaan, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau, serta melakukan konservasi fisik sumber daya air. Untuk posisi saya sendiri saat ini saya berada di staf Subdirektorat Bendungan Danau Wilayah 1. Berikut merupakan, foto saya dengan rekan kerja saya. Selanjutnya untuk struktur organisasi di unit kerja saya, yaitu ada Bu Asmelita sebagai Kepala Subdirektorat Bendungan Danau Wilayah 1, dan ada 2 kepala tim atau Katim. Katim 1 itu ada Pak Emil Azwadi mengurus, menangani balai wilayah sungai atau balai besar wilayah sungai yang ada di Sumatera 1 hingga Sumatera 5. Sedangkan untuk Pak Bramantyo Herawanto selaku Kepala Tim 2 itu, mencangkup pekerjaan yang ada di Balai Besar Wilayah 6 hingga 8, Balai Mesisi Sekampung, dan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Untuk saya sendiri, saya berada di bawah Kepala Tim 1, yaitu, mengurusi Balai Wilayah 1 hingga Balai Wilayah 5, Balai Sumatera Wilayah 5. Selanjutnya untuk tugas dan layanan, yang pertama adalah melakukan perencanaan, persiapan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap progres pekerjaan bendungan dan danau, terutama yang ada pada Subdirektorat Wilayah 1, yaitu yang ada di daerah Sumatera. Selanjutnya adalah menyiapkan pembinaan, pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria untuk kegiatan bendungan dan danau. Selanjutnya melaksanakan kegiatan pembuatan kontrak dan perpanjangan kontrak pekerjaan yang ada di bendungan dan danau, wilayah 1. Selanjutnya melaksanakan pekerjaan sempadan danau. Namun untuk pekerjaan sempadan danau ini saat ini sedang tidak ada di wilayah 1. Untuk kontribusi yang sudah saya lakukan, saat ini saya sudah melakukan kontribusi untuk melaksanakan pekerjaan administrasi perpanjangan kontrak MYC, terutama untuk, pekerjaan konstruksi bangunan pengarah Bendungan Ruko dan juga Lausi Meme. Selanjutnya adalah melaksanakan monitoring progres mingguan pekerjaan konstruksi bendungan. Yang ketiga adalah melaksanakan monitoring dan merekap progres mingguan balai yang ada di Sumatera melalui e-monitoring. Dan terakhir saya aktif mengikuti, segala kegiatan terutama rapat dan pekerjaan administrasi lain seperti, pembuatan undangan, pembuatan nota dinas, berita acara, serta notulensi. Selanjutnya, Smart ASN apa yang sudah saya jalankan, yang pertama, untuk saat ini saya mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja yang baru selama 3 bulan ini. Lalu saya juga terus belajar dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Saya mengikuti pelatihan dan mengembangkan kompetensi. Beberapa minggu yang lalu saya sempat mengikuti, kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh Balai Teknik Bendungan. Selanjutnya, saya juga melaksanakan tugas dengan disiplin. Apa yang ingin ditingkatkan? Yang pertama saya ingin, menjadi pribadi yang lebih disiplin dan tertib lagi dalam bekerja. Saat ini saya masih kurang, terutama dalam, tertib berpakaian, seperti itu. Selanjutnya saya ingin meningkatkan pengembangan literasi digital saya, terutama mengenai, sistem kerja yang ada di Bendungan Danau serta, eee, keilmuan-keilmuan yang kita butuhkan selama bekerja di, unit kerja ini, gitu. Selanjutnya adalah memaksimalkan penggunaan drive bersama dalam bekerja. Contohnya sendiri adalah penggunaan dari Microsoft Office yang, setiap pekerja di PU itu memilikinya. Nah, apa yang perlu diperbaiki dari kinerja yang ada pada saat ini? Nah, menurut saya, karena pekerjaan pada Subdirektorat Bendungan Danau Wilayah 1 itu merupakan pekerjaan pembina dalam kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga kegiatan monitoring dan pemantauan itu menjadi sangat penting dan sebisa mungkin, kegiatan monitoring dan pemantauan itu menyampaikan informasi secara cepat dan tepat, sehingga perlu adanya optimalisasi pemanfaatan penggunaan drive bersama, seperti contohnya itu penggunaan Microsoft Teams untuk melakukan koordinasi, itu dapat, melaksanakan
penyampaian progres di dalamnya, dapat melakukan to-do list maupun schedule meeting dan sebagainya. Dan, selanjutnya penggunaan OneDrive untuk penyimpanan bersama dapat membantu, kita dalam bekerja jarak jauh dan secara kolektif. Sehingga, untuk saat ini penggunaan OneDrive itu masih secara, eee, seperlunya aja gitu, belum belum bisa mencangkup segala kegiatan kita gitu, sehingga dapat membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Nah, untuk saat ini penggunaan OneDrive itu sudah digunakan meskipun belum optimal. Saat ini pengiriman data itu masih, secara WA, secara WhatsApp, baik itu grup maupun personal. Nah, seringkali, hal ini memiliki kelemahan yaitu, file itu lupa disimpan gitu, sehingga mungkin nanti filenya hilang atau korup seperti itu. Nah, apabila kita share-nya itu melalui OneDrive, eee, otomatis file itu juga akan tersimpan dengan sendirinya, seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan Microsoft Teams sebagai sarana koordinasi dan komunikasi tim yang saat ini masih belum digunakan. Kita dapat mencontoh, perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan swasta lain yang, punya platform timnya masing-masing gitu untuk melaksanakan koordinasi, sehingga nanti kalau ada scheduling mengenai pekerjaan, rapat ataupun progres pekerjaan dapat dilaksanakan pada Microsoft Teams itu, dan itu sudah terintegrasi juga pada OneDrive gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.